pembelajaran. Kita buka dengan doa dulu. Ibu minta Joyce untuk doa ya. Marilah Ibu Guru dan teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati kami agar dapat bersekolah di sini dengan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Dan sekarang kami akan memulai pembelajaran fisika. Tolong berkatilah kami semua agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lebih cepat mengerti. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Joyce. Kembali. Absen dulu ya. Adrianus Cristiano, Alessandria Rafaelina, Arda Masalana, Nikita Eleora, Karen Sidara, Christopher Dev, Daniel Reynaldo, Efren Herkison, Elifang Sufiani, Felicia Maharani, Fernando Antonius, Kedela Sofina, Jesslyn Kimiko, Joy Indriadi, Joyce Andareka, Kayen Elia, Kenneth Bryce, Kevin Martinus, Vincent Loiseva, Muhammad Dafa, Natasha, Natael Nando, Nicholas Patrick, Rafael Tabaran, Roy Kennelin, Cynthia Rias, Stephen Christian, Tiffany Viriana, Uril, Vanessa Annabel, Verena Sukanto, Vincent Fernandez. Vincent ada? Oh iya, izin sampai William Van Daniel. Oke, video ya, bagus sekali. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Kita lihat dulu di depan ya. Apa judulnya ini? Archimedes pada peristiwa mengapung layar Nagara. Oke, benar sekali. Jadi kita mau mempelajari tentang peristiwa tenggelam, mengapung dan melayang menggunakan buku Archimedes ya. Nah, lalu nanti kita ada percobaan, ada demonstrasi, kemudian nanti terakhir kalian akan ada kuis ya, seperti turnamen antar kelompok seperti itu. Nah, pembelajaran kita adalah kalian dapat menjelaskan konsep mengapung, tenggelam dan melayang, menganalisis peristiwa kuantitatif benda yang mengapung, kemudian mempertanyakan dan memprediksi hasil observasi atau hasil demonstrasi dan hasil dari eksperimen kalian, kemudian melakukan eksperimen menentukan massa jenis berbagai benda. Jadi di depan kalian itu ada bermacam-macam benda ya di dalam kotak itu dan ada bola juga. Lalu kalian melakukan percobaan peristiwa mengapung, tenggelam dan melayang. Oke, seru ya hari ini. Seru banget. Gambarannya seperti itu. Nah, di depan kalian sudah kalian dapatkan LKPD masing-masing? Ya, Nah, halaman 1. Ada cerita ya di situ, yaitu bagaimana cara Archimedes menyadari bahwa mahkota raja tidak terbuat dari emas murni. Nah, ini adalah sejarah awal mula bagaimana Archimedes menemukan hukum Archimedes. Nah, Ibu minta 2 orang dari kalian untuk membacakan ceritanya di depan. Ibu minta Rafael dan Stephen Christian ya, baca yang kelas di depan ceritanya. Yang lain bisa menyimak ceritanya dari LKPD masing-masing. Oke. Kalian Ibu minta tolong bacakan ceritanya per paragraf. Jadi misalnya
jelas? Oke, silakan mulai. Raja Hiero II, Kian Cyrus, memerintahkan seorang pandai emas untuk membuat mahkota emas murni. Dia memberinya emas banyak yang pandai emas minta. Tetapi begitu pekerjaan selesai, dia tidak bisa menahan rasa curiga. Bagaimana jika tukang emas mengganti sebagian emas dengan perak dengan berat yang sama dan menyimpan sisanya? Perak jauh lebih murah daripada emas, sehingga itu bisa saja dilakukan. Dari luar, mahkota memang terlihat emas, tetapi bagaimana Hiero bisa yakin tentang bagian dalamnya? Hiero menemui jalan buntu, jadi dia meminta bantuan Archimedes. Archimedes diminta untuk memeriksa apakah mahkota tersebut benar-benar terbuat dari emas murni ataukah terbuat dari campuran emas dan perak. Karena Raja Hiero II tidak mempercayai pembuat mahkota tersebut. Berhari-hari Archimedes berpikir keras. Dia tidak tahu cara membuktikan kecurangan pandai emas. Waktu itu belum ada alat elektronik yang dapat mendeteksi apakah sebuah benda terbuat dari emas murni atau emas campuran. Ketika kepala Archimedes terasa panas karena terlalu banyak berpikir, dia masuk ke tempat mandi umum. Dia membuka pakaian dan masuk ke bak mandi yang penuh dengan air. Saat Archimedes berendam dalam bak mandinya, dia melihat bahwa air dalam bak mandinya tertumpah keluar sebanding dengan besar tubuhnya. Archimedes menyadari bahwa efek ini dapat digunakan untuk menghitung volume dan isi dari mahkota tersebut dengan membagi massa mahkota dengan volume air yang dipindahkan. Keraputan dari mahkota bisa diperoleh. Massa jenis mahkota akan lebih rendah daripada massa jenis emas murni apabila pembuat mahkota tersebut berlaku curang dan menambahkan perak ataupun logam dengan massa jenis yang lebih rendah. Karena terlalu gembira dengan penemuannya ini, Archimedes kemudian turun ke jalan sambil telanjang. Saking gembira dengan penemuannya itu, sampai-sampai ia lupa untuk berpakaian. Ia berteriak, "Eureka!" bahasa Yunani yang berarti "aku telah menemukannya." Keesokan harinya, dia mengambil emas murni dengan berat yang sama dengan mahkota, menenggelamkannya ke dalam bak dan mengukur seberapa tinggi tingkat air naik. Kemudian, dia melakukan hal yang sama dengan mahkota. Tingkat air naik lebih tinggi, menunjukkan bahwa tukang emas memang curang. Lalu ia membuat hukum Archimedes yang bunyinya, sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas seberat zat cair yang didesak atau yang dipindahkan oleh benda itu. Dengan itu, ia membuktikan bahwa mahkota raja dicampuri dengan perak. Tukang yang membuatnya dihukum mati. Oke, terima kasih Stephen dan Rafael. Silahkan kembali ke tempat duduk. Jadi dari cerita tadi, bagaimana cara Archimedes menemukan bahwa ternyata mahkota raja itu bukan terbuat dari emas murni? Jadi tenggelamkan ke dalam bak mandi. emas. Terus itu Mengukur ketinggiannya. Ya, dilihat kenaikan airnya ya. Dibandingkannya dengan apa tadi? Emas murni yang beratnya sama dengan berat mahkota ya. Setelah keduanya dicemplungkan di dalam air, ternyata yang mahkota naik airnya lebih tinggi daripada yang emas murni. Berarti mahkotanya itu ternyata sudah dicampuri oleh bahan lain, bukan mahkota dari emas murni. Keren sekali ya Archimedes ya, dari Amazing. menemukan sesuatu. Lucunya lagi dia habis mandi sampai lupa pakai Baju. terus berteriak, "Eureka, Eureka, aku telah menemukannya." Ya. Nah ini ya pertanyaannya, apa yang terjadi ketika memang bahwa mahkota raja tersebut terbuat dari emas murni? Tukang bobol mahkotanya nggak mati. Tidak akan ketemu hukum Archimedes. Kenaikan airnya harusnya sama ya antara mahkota yang dicelupkan dengan emas yang dicelupkan dengan berat yang sama. Pada cerita tersebut Archimedes mengukur massa dan volume dari mahkota raja. Besaran apa yang berkaitan dengan massa dengan volume? Kalian tahu nggak? Apa ya? Massa dan volume. Masa Benar jenis. sekali, massa jenis. Nah itu yang akan
kalian terdapat alat-alat demonstrasi. Di sini Ibu siapkan 3 buah telur ya. Kemudian ada air putih, air biasa ya. Kemudian di sini Ibu sediakan garam. Adakah yang mau bersedia membantu Ibu demonstrasi? Oke, Niko dan Bella ya. Akan maju ke depan. Nah, di depan ini 3 airnya masih murni ya, masih air murni. Coba kamu celupkan, masukkan 1 telur ke gelas yang pertama. Ya, yang itu. Apa yang terjadi pada telurnya? Gelam. Sekarang untuk gelas kedua, coba kamu tambahkan garam 1,5 sendok. Kemudian aduk ya, 1,5 sendok. Oke, aduk. Berarti kalau kita menambahkan garam, apa yang terjadi pada airnya? Masa ganasnya jadi lebih ya. Oke, sekarang coba celupkan telur yang kedua ke gelas kedua. Apa yang terjadi pada telur kedua? Melayang ya. Melayang tapi agak di bawah. Mungkin bisa ditambahkan 1,5 sendok lagi nih kok. Oke, sip. Nah, sekarang gelas ketiga, coba kamu tambah 3 sendok garam untuk diaduk. Nah. Oke, kalau 3 sendok garam berarti masa jenisnya jadi lebih lagi ya. Celupkan telur yang ketiga. Apa yang terjadi pada telur ketiga? Mengapung ya. Berarti di sini peristiwa tenggelam, melayang dan mengapung dipengaruhi oleh apa? Masa jenisnya ya. Ya, masa jenis fluidanya. Seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu tentang gaya ke atas. Semakin besar massa jenis dari fluidanya, bagaimana gaya ke atasnya? Semakin besar. Makanya pada gelas ketiga ini, karena massa jenisnya lebih besar, dia menjadi perahu. Ya, ini bagaimana? Melayang itu berarti massa jenisnya bagaimana ya? Sama dengan masa jenis saya. Massa jenis telurnya sama dengan jenis airnya. fluidanya. Nah, kalau yang tenggelam, Lebih kecil. massa jenis yang mana yang lebih kecil? Air. Benar. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Coba ya setelah pelajaran. Ini yang kita lakukan tadi kan? Oke. Pada benda yang tenggelam, melayang dan mengapung itu bekerja 2 buah gaya, yaitu gaya pada apa? Gaya berat dari telurnya, benar. Dan gaya apung ya, karena kan semua benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya apung atau gaya ke atas. Nah, untuk benda yang mengapung dan melayang itu terjadi keseimbangan antara gaya ke atas dengan gaya beratnya. Nah, yaitu sama W sama dengan FA, gaya beratnya sama dengan gaya ke atasnya. Perbedaannya ada di mana nih? Yang melayang sama yang terapung. Volume yang tercelup. Kalau melayang semua bagian tercelup ya. Kalau yang terapung ada sebagian yang muncul di permukaan dan sebagian yang ada di bawah air. Nah, jadi untuk melayang dan mengapung itu sama antara gaya berat dengan gaya apungnya, terjadi keseimbangan. Kalau pada peristiwa tenggelam,
Oke, ini adalah rumusannya ya. W sama dengan A untuk peristiwa terapung. Nah, dari gambar berarti volume benda yang tercelup adalah yang di bawah permukaan air ya. Nah, seperti kita tahu, rumus gaya berat adalah massa dikali gravitasi. Massanya kita ganti dengan rho benda dikali V benda. Kemudian gaya ke atas itu rumusnya yang kayak kemarin sudah kita pelajari, yaitu massa jenis fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup. Nah, dari situ kita bisa menentukan berapa massa jenis bendanya. Nah, ini contoh soalnya satu saja ya. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik seperti ditunjukkan oleh gambar. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, kalau mengapung tadi, gaya beratnya sama dengan gaya ke atasnya kan? Jadi kita masukkan ya, WB sama dengan gaya ke atas. Masukkan rumus yang sebelumnya tadi, yang dijelaskan tadi, dan kita hitung ternyata massa jenis bendanya adalah 0,6 gram per cm kubik. Di sini jelas? Nah, kalian bisa lihat lagi soalnya di LKPD kalian. Nah, kalau tadi kita kan mengubah massa jenis dari fluidanya ya, kita ubah ya tadi. Bendanya sama kan? Nah, sekarang yang di depan kalian di satu kotak panjang itu ada macam-macam benda ya. Berbagai macam benda dengan massa jenis yang berbeda-beda ya. Kotak kecil. Nah, itu minta kalian bersama kelompok kalian sudah dibagi dalam kelompok ya. Nah, itu kalian cari berapa massa jenis dari benda-benda tersebut. Rumusnya apa massa jenis? Massa dibagi volume. Massanya kalian timbang menggunakan kaca, volumenya bisa kan mencari volume rumus? Bisa. Ya. Nah, nanti setelah dapat massa jenisnya berapa, kalian coba taruh ke dalam air. Apa yang terjadi pada benda tersebut? Melayang kah? Tenggelam kah? Lalu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD-nya, isi datanya, kemudian nanti dipresentasikan ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Aman? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian kerjakan sesuai langkah kerja yang ada di LKPD. Oke, beri waktu sekitar 20 menit ya. Ada pensilnya tidak? Ini karena satu Ini ada balok kuning dan balok ini besi. Tapi ini kuning tapi kalau ada sini kuning. Oh, ini balik kuning, ini besi. Cairan mau besi. Lewat ini mau lawan kenyataan ini. Pak, lawan kenyataan Pak. Susah menerima kenyataan. ini ngapung lah. Ngapung ini. Coba kita celupin aja, betul? Tidak bisa. Balok besi ini ya. Gimana mau buat 21. Apa yang namanya di sekarang?
balok kuningan. Oke. Boleh tarik, bagus. Panjang sisi. Ini satu. Samanya sisi kan sisi. Panjang sisi. Panjang bagian sisi kali sisi. Jadi dua. Dua kali. Ini nggak usah. Ini full mau sih. Ibu. Balok kuningan kencang daripada kali ini. Kuningan. Ini isi yang berkarat kan? Isi yang berkarat. Sudah ya. Ini Kasih kalau bola karet enggak? belakang nggak ada. Dari sini aja ya. Ya, jadi itu pas aja ya. Sampai ya. Pilih salah satu. Diameter nih balok kuningan. Kayak untuk yang bola, yang atas orang ya. Berapa kali ini? Sampai. 7,625 CD. 7,625. Ya kita sama aja ya. Kita sama kita loh. Jawabannya saya. Iya pak. Kau berapa tuh nih? Kalau hitung ini masih dulu. Mereka Ini 20 kan ya? Balok usia dengan kuningan 7,63. Berapa? yang ini Sama baik, karena kan tinggi. Tinggi nggak bro? Tadi dia masih bola kok. 1,5. ini enggak. Ini setengah bola, bola kan tinggi. Ini
Kali itu jawaban mana Pak di sini? Sama baik, 0,625. Ikut ke minjem ya? Apa tadi masa Denis? Apa tadi masa Denis? Masa full. Apa bola main beda kan bola tahu. Ya, siapa?
Dibandingin jadi bawa emas yang sama beratnya dengan maksudnya lebih berat karena tadi campur perak kalau masalah jenisnya kamu bagaimana
Ini rasa lidah. Tiga lah. B. Yang lain Melawan kenyataan. Melawan kenyataan. Bapak dan sini sudah bawa. Benar kan? Kalau pakai WM. Nama saya sih. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Sudah ya? Oke, sekarang Ibu minta dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil eksperimennya di depannya. Silakan kelompok 4. Yang lain tolong hadap ke sini ya, kan adik yang kasih.
kami dari kelompok 4. Sebelumnya bisa mengenalkan diri, nama saya Fera Sakina. Nama saya Wea. Nama saya Sandra. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Jadi kami telah melakukan percobaan dengan 5 bahan, yaitu balok aluminium, balok besi, balok kuningan, balok kayu, dan balok gabus. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa massa jenis yang kita gunakan di sini adalah 1 gram per cm kubik. Jadi setelah kami melakukan percobaan, kami mendapatkan massa jenis dari kelima bahan tersebut. Itu ada yang 2,75 gram, 7,65 gram per cm kubik, ada yang 8,25, 0,65, dan 0,123 gram. Nah, seperti yang kita ketahui, karena massa jenis dari air sendiri atau fluida yang kita gunakan itu hanya 1 gram per cm kubik, maka bagi massa jenis benda yang lebih dari 1 itu akan tenggelam. Jadi seperti yang telah kami tuliskan bahwa balok aluminium, balok besi, balok kuningan, dan balok kuningan itu mereka tenggelam. Sedangkan untuk massa jenis benda yang di bawah dari 1 itu mereka akan mengapung seperti balok kayu dan balok gabus. Pada benda yang telah kami gunakan memang tidak ada yang memiliki massa jenis yang sama dengan air, jadi kami tidak menemukan benda yang melayang. Tapi kami dapat simpulkan bahwa jika massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis fluida, maka benda tersebut akan tenggelam. Sedangkan jika massa jenis benda lebih kecil dari massa fluida yang digunakan, maka benda tersebut akan terapung. Sedangkan jika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, maka benda tersebut akan melayang. Jadi ya. Ini ya? Oke, suaranya besar ya. Jadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa benda mengapung akan memiliki massa jenis benda yang lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, jadi rumus bisa mendapat juga yang ke atas. Untuk benda terapung adalah MA sama dengan dalam kurung rho G rho F P2 kali G. Nah, kita melayang massa jenis benda akan sama dengan dari massa jenis fluida. Nah, rho G ke atasnya FA dengan rho F PB kali G. Nah, untuk tenggelam, massa jenis benda akan lebih besar daripada massa jenis fluida. Dengan rumus FA sama dengan dalam kurung rho F PB kali G. Benar sekali ya yang sudah disampaikan dari kelompok 4 tadi, bahwa keadaan melayang, terapung, dan tenggelam itu dipengaruhi oleh massa jenis bendanya dan massa jenis fluidanya. Karena di sini fluida yang kita gunakan itu massa jenisnya 1, yaitu air, maka benda-benda yang memiliki massa jenis lebih dari 1 akan tenggelam, dan benda-benda yang memiliki massa jenis kurang dari 1 akan terapung. Nah, terapung itu berarti ada gaya ke atasnya ya. Setiap benda yang tercelup di dalam fluida akan mengalami gaya ke atas. Rumus gaya ke atasnya sudah dijelaskan oleh Fernando tadi adalah massa jenis fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup. Untuk benda yang terapung tadi berarti volume benda yang tercelupnya adalah yang di bawah air saja ya. Yang di atas air telah saya masukkan ke dalam rumusan gaya ke atasnya. Sedangkan untuk yang melayang dan tenggelam, bagaimana rumus gaya ke atasnya? Sama ya? Nah, kalau fluida dikali G dikali volume yang tercelup. Volume yang tercelupnya kan seluruh bagian ya, kalau melayang dan tenggelam berarti sama. Oke, beri tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya adalah balon udara ya. Balon udara itu diisi dengan gas yang massa jenisnya lebih kecil atau lebih ringan dari massa jenis udara di sekitarnya. Dari perbedaan massa jenis itulah nanti akhirnya balon udara bisa
berkembang ya. Gas yang dimasukkan di balon udara itu massa jenisnya lebih kecil sehingga dia terapung. Kalau di air kan terapung, kalau ini terbang ke atas. Lalu yang selanjutnya adalah penerapan hukum Archimedes dan kehidupan sehari-hari adalah kapal selam ya. Kapal selam itu kalau dia mau terapung, air yang ada di dalam tandurnya itu dikeluarkan supaya massa jenisnya dari kapal selam tersebut lebih kecil sehingga dia kalau mau turun berarti airnya dimasukkan lagi ke dalam tandurnya sehingga massa jenis dari kapal tersebut lebih berat daripada massa jenis airnya sehingga dia bisa turun ke bawah. Wah, ternyata hukum Archimedes ada di sekitar kita ya, bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, ini adalah bagian yang paling seru ya, terakhir, yaitu kalian akan melakukan games dan turnamen. Nah, selama ini kan kalian sudah belajar bersama teman kelompok kalian yang saling membantu, saling mengajari, kalau ada yang belum paham dan sebagainya. Nah, hari ini kita mau coba bertanding antar kelompok. Nanti yang skor paling tinggi akan dikasih hadiah, yaitu ini. Ada yang pakai topi foto. Satu kelompok, satu perangkat saja, satu HP kerja ya. Jadi kalian kerja sama ya, satu kelompok. Jangan kerja sama kelompok lain, kalian bersaing dengan kelompok lain ya. Caranya kalian masuk ke aplikasi Quizzes dulu di joinmyquiz.com ya. Kasih namanya nama kelompok ya. Nama kelompok. Kelompok satu misalnya Kelompok lah. kelompok satu itu aja ya. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Kasih nama. Nah, itu kodenya ya. Bilang 745. Ya, kalau bisa kalian saling bantu ya, jangan jadi beban bagi kelompok. 8 kelompok sudah masuk. Siap semuanya? Siap itu start ya. Siap. Using the way an object displays water determine volume is called. This day using the way an object displays water determine Archimedes. Sama dengan
gaya bro. Beda. Kampung itu layak sama tuh. Enak. Masih. Ngaku. Iya, layak. Aku salah itu ibu. Udah. Oke. Kalian di depannya. Masih diam kita di sini. Oke, Mas Tom 4 ya. Berapa soal sih? Masa jenis mintanya dari berarti 10 Ini bukan nih. masih Maaf ya kalau salah. Agak sih. Bener. Oke, semuanya udah. Kalian siapa keluarnya sekarang? Cepat dan benar itu yang paling ya. Pokoknya cepat dan benar. Udah lama. Ayah. Oke, soal renangnya. Punya satu nih. Saya butuh sikit. Please benar. Kita ulang lagi Bu.
Bahasa Inggris lagi. Berarti kayak Gampang banget ini guys. Oke, paling gampang ya. Guys. Ayo kita naik. Let's go, ayo. Oke, masuk dong tenang. Iya dong. Ini jawab. Siap. Korek telinga. Boleh batu-batu. Salah sudah. Logika ya, logika. naik ke Kelihatan kalau jawab. Baca di udara. WF nya. W tidak WF. Bisa baca jenis
Jaya panas waktu saya. Mungkin yang 15 benar. Aku bu banyak salah pencet bu. Kalau pencet bu, saya tahu jawaban salah pencet bu. Adik malu soal lagi. Oh, jangan deh ini. Jangan deh. Oh, ini. Ayo. Aku nanti itu aja yang nggak usah. Yang penting pede. Please. Jangan masing Jawabannya apa? Kata yang benar, nanti aku. Oh iya. Kalau dia melakukan putusannya. Tidak benar lah. Naiknya beda. Kayak apa 2 sama 3 sama. Satu apa dulu? Oh iya. Ini kan subtitlenya yang beda mas majelisnya. Iya. Apa yang terakhir? Iya, Gak apa-apa. Ini beda buatnya. Andai kan tidak dari leaderboardnya adalah itu yang kelompok 6 yang menjadi juara. namanya Satari. boleh lah Kayaknya cuma apa yang manja itu? Selamat untuk semuanya.
bingung kan mau minum doa Bu. Oh, doa ya nanti ya. Doa kan kita kesimpulan dulu. Siapa mau kesimpulan? Syarat, oke, Kevin. Jadi yang bisa disimpulkan kepada para hari ini itu bahwa setiap benda itu memiliki masa jenis yang berbeda-beda. Dan kita bisa menghitungnya itu dengan menggunakan hukum Archimedes. Bagaimana syarat untuk benda yang terapung? Kalau untuk terapung itu benda yang itu tuh masih bisa lebih ringan daripada kulidanya. Kalau untuk melayang sama dengan. Sedangkan kalau untuk tenggelam masa jenis yang berbeda itu lebih berat daripada kulida. Benar. Bagaimana gaya hubungan gaya apung dan gaya berat untuk benda yang terapung? Kalau benda terapung itu tuh berarti gaya beratnya itu lebih kecil daripada gaya apungnya lebih besar. Iya, tapi setelah mencapai keseimbangan sama dengan kalau melayang lebih sama dengan juga. sama dengan juga benar. Kalau yang tenggelam bagaimana gaya apung dan gaya beratnya? Lebih berat gaya berat lebih besar gaya beratnya. Daripada gaya apung. Benar ya, bagus sekali Kevin. Nah, untuk di rumah nanti kalian kerjakan tugas ya yang dicetak ya soal 1 sampai 5 di rumah. Kemudian kalian pelajari materi selanjutnya di rumah ya tentang Siap, Bu. dan kapilaritas. Bagus sekali ya. Semuanya aktif, Ibu lihat semuanya antusias. Semoga pembelajaran berikutnya tetap seperti ini. Oke, sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Kita jangan sekali. Tuhan kami sangat terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati kami dalam proses pembelajaran fisika pada hari ini. Ya Tuhan, tolong berkatilah kami semua agar dapat melanjutkan kegiatan